sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kayaknya sukacita sekali. Saya pun dari tadi mendengar tuh ketawa aja. Tapi ya mau gimana lagi ya. Saya dulu begitu soalnya. Gak usah kan hal ya. Bu Fadilah, Pak Budiman tuh waktu di Timur itu coba pakai batu sambil ngesot, Bu. Jadi begini. Yang lucunya, saya kan sering ngomong ya. Kita inilah kan kita kan sangat membenci iblis, setan ya, dan Tuhan menjanjikan setan itu nanti di neraka akan tersiksa, akan hancur di api neraka. Gimana setan itu bisa hancur di api neraka? Di Al-Quran sendiri setan itu dinyatakan terbuat dari api. Ya gak mungkin api sama api hancur, makin merajalela kan dianya, tidak akan hancur, gitu loh. Dari situ aja kan kadang tuh saya berpikir, ini agama apa? Kadang begitu ya, tapi ya sudahlah, bagi yang mereka tetap mempercayainya ya silahkan, kan begitu. Bagi yang sudah waras, kayak Pak, kita di sini kan, ikonnya salam waras, bagi yang sudah waras ya, lanjutkan saja untuk bermurtad, kan begitu Pak. Banyak hal-hal yang lama-lama tidak masuk di akal pikiran kita gitu loh. Kalau kita kan orang yang, kalau mereka selalu bilang kami ini umat yang sangat logis. Menurut saya malah nggak logis gitu loh. Tapi ya mereka melakukan itu. Banyak yang bagian dari mereka tuh melakukan hal-hal yang di luar apa ya? Di luar pikiran kita gitu. Karena masalahnya hal-hal anfaedah kalau bahasa anak sekarang ya. Nggak ada faedahnya. Apa sih faedahnya? Iya, gimana Pak? Ada segitiga saling tampar, Bu. Kenapa? Jadi Musa ditampar sama malaikat. Tapi malaikat ketika mencobai Yesus langsung ditampar sama iblis, langsung ditampar sama malaikat. Jadi Musa ditampar oleh malaikat. Malaikat ditampar oleh Musa. Malaikat ditampar oleh Musa. Terus waktu Yesus dicobai iblisnya ditampar oleh malaikat. Jadi ada segitiga tampar-menampar, Bu. Terus ada lagi Nabi lagi ngerupi sama matahari, ada, Bu. Berarti segitiga bermula dong. Segitiga bermuda kan ada segitiga bermuda. Kalau ini segitiga apa nih? Cinta segitiga mungkin. Segitiga saling tampar. Kemudian ada Nabi dari Arab ngobrol sama matahari juga ada, Bu. Ada hadisnya, Bu. Ya kalau saya sih kalau bicara hadis itu nggak bisa, saya nggak begitu ini ya, tidak begitu sangat awam kalau saya bilang ya hadis itu. Cuma karena saya dulu ada sih waktu masih sekolah dulu belajar Al-Quran dan hadis ya. Cuman hanya beberapa hadis yang memang saya pahami, yang memang saya amini memang ada, benar. Karena kan hadis ini kan kedudukannya kan macam-macam. Loh, ada hadis nggak salah, Bu. Iya. Quran tanpa hadis kan nggak bisa apa-apa, Bu. Bukan begitu, Pak. Jadi kalau memahaminya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Di agama mereka nggak bisa begitu. Jadi begini. Loh. Segala sesuatu yang tidak ada rujukannya tidak ada di dalam Al-Quran, itu dipakaikan rujukannya ke hadis. Tidak ada di Al-Quran dan hadis juga, itu baru ada ijma para ulama. Nah, ijma para ulama ini sendiri juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang membingungkan, sedangkan di Al-Quran dan hadis nggak ada, terus ijma para ulama ini pakai Al-Quran dan hadis yang mana? Nah, tuh. makanya aku bilang, Bu, itu segitiga tampar-menampar, Bu.
Ya Betul, itu, betul. jadi membingungkan. Kan selalu mereka bilang, kalau misal kita meragu-ragukan, dulu saya sama siapa ya? Dulu Alex Muslim, meragu-ragukan akan apa yang kita imani, apa yang mau kita lakukan. Kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Lah sekarang, ijma para ulama ini kan katanya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita ragu, merujuk lagi kepada Quran dan hadis. Terus Quran dan hadis yang mana lagi yang kita rujuk? Dan yang dirujuk sama ijma itu Quran dan hadis yang mana? Kan bolak-balik dan bolak-balik. Nah, Gitu. kalau menurut Logikanya, Aditya, nalarnya gimana itu? kalau Bener menurut yang ibu Aditya, bilang. kalau menurut Aditya, batu itu menjadi bagian manajemen surga, Bu. Memang ya. Manajemen akhirat, balik. Pak. Jungkir balik, Pak. Jadi nggak salah saya sebagai malaikat jungkir balik. Supaya saya jungkir balik kan semua cara berpikir itu. Saya Nih ada seperti penjelasan. Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Siapa bilang? Revisinya banyak kok. Sekarang dia ngomong begitu. Sekarang udah jelas Raja Salman sudah mau mengganti 2.500. Makin berani dia ngomong begitu. Ini otaknya di mana sih? India 29 mau dirubah. Ulamanya udah mengusulkan. Ulama Islam. Ini yang di live chat ini makanya kita bilang orang-orang yang betul kurang seon 1 kilo otaknya. Kurang seon. Yang Ya itulah jelas, yang di Alkitab bilang Ya. masih terselubung ya. Belum kebuka. Iya selubung. itu betul. ya, Betul yang ibu jelas, bilang itu. yang jelas, umat Islam itu gradasinya atau derajatnya masih di bawah sendal sama batu. Nah itu Umat dia. Islam loh ya. Itu lagi itu paling Derajatnya itu masih di bawah sendal sama batu. betul. Kalau sendalnya sendal buatan Eropa sih masih ada harganya lah. Ini sendal jepit, akiak, ya kan? Jadi sadarlah umat Islam, kalian tuh ternyata tuh lebih rendah derajatnya dibanding sendal sama batu. Kalian tuh sebatas sama dengan biawak yang mengaku Muhammad sebagai nabi. Jadi keinget Pak, saya kalau ngomong sendal, pantesan dulu kalau saya tarawih itu pulang-pulang sendal hilang. Atau Iya. yang sholat Jumat, tiba-tiba sendal hilang. Tidak ada hubungannya kali ya. Sampai Ada sekarang, hubungannya kali. sampai sekarang Bu. Jadi kalau harusnya umat Islam kalau ke masjid sholat Jumat sandalnya hilang, harusnya dia bersyukur Bu ya, jangan marah-marah ya, karena sandalnya udah masuk surga. Makanya jadi saya keinget itu. Mungkin ada hubungannya. Iya, makanya nggak boleh marah-marah mereka. Kalau marah-marah betul-betul jungkir balik otaknya. Orang udah masuk surga, kok dia hilang. Parah dah. Kalau udah begini memang kita nggak habis pikir dah, nggak habis pikir. Betul saya benar-benar nggak habis pikir Bu Fadilah. Kita yang waras ya habis pikir. Saya dulu belum waras ya Pak ya, belum sadar. Itu masuk akal nggak masuk akal, yang penting kata kami dulu sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Cukup sekian dan terima kasih ya gitu. Gitu Jadi ya. semua itu dilakukan atas dasar doktrin yang masuk ke dalam pikiran kita itu susah memang untuk ini, memang untuk apa merubah mindset itu susah. Saya aja butuh 14 tahun Pak belajar Betul ya. Kristen untuk bisa, ya Tuhan aku ikut engkau. Itu 14 tahun belajar terus. Kalau mungkin teman-teman yang pernah dapat penglihatan, saya kan nggak pernah dapat penglihatan seperti itu. Nah gitu mungkin butuh waktu nggak lama. Belajar jadi lama sekali, 14 tahun. Itu ketika saya saking doktrin itu melekat di pikiran saya, ketika saya sudah baptis ya Pak ya, itu saya merasa jangan-jangan saya masuk neraka. Jangan-jangan saya masuk neraka. Masih ada keraguan-keraguan. Oh, gitu ya Bu. Kayak udah terkunci ya Bu ya. Benar. Iya. Ya semuanya itu karena Tuhan ya. Kalau bukan karena Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya, mungkin saya tidak seperti sekarang. Percaya kepada Kristus tuh ya makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Kalau bukan karena Tuhan sendiri, karya Tuhan sendiri di dalam hidup saya ya, mungkin saya balik mualaf dan mungkin juga saya tidak akan pernah jadi murtad. Gitu ya Bu ya.
Itu mungkin ada pengaruhnya ya Bu ya, waktu masih dalam kandungan juga sudah diajani kali sehingga itu mempengaruhi kali Bu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi Iya. pengaruh yang kuat itu adalah doktrin dari kecil, Pak. Jadi Iya, doktrin betul. dari kecil kita membenci kafir. Jangankan begitu, pegang Alkitab, nyentuh pagar rumah orang kafir itu sudah haram loh saya dulu. Bayangkan. Tapi Bu Fadila, Tapi saya mau nanya. Tapi Bu, Bu Fadila, sebentar Pak Muka pakai kudu tapi sedikit lagi Bu. Pak Muka, tapi Ibu kan aneh dibilang kan yang sebenarnya bukan kita orang kafir. Kita baca dulu soal Imran 355. Kan kita itu kan dia bukan orang kafir kan Bu. Kita ini di Kok atas jadi orang kita kafir. dibilang kafir? Iya di atas orang kafir. Ini kita kenapa jadi kita dibilang orang kafir? Itu yang saya masih buka dulu FPL 88. Itu Ibu apa dijelaskan Ibu ini juga jelas itu. Di mana itu Pak? Ali Imran 355. Ali Imran 355. Iya. Kalau Itu berapa Isa ya? Al-Masih, iya. Imran 355. QS 355. apa itu? QS 355. Asbabun nuzul Al apa? Imran Asbabun nuzul Al apa? Imran 355. Quran. Ya, QS atau Al Imran 55 atau QS 355. Iya. Iya. Udah. Ini biar jelas ini supaya jangan orang sembarangan bilang kafir. Jadi supaya Ingatlah. tegas. Iya. Hmm. Ketika Allah Baca itu. berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas Coba tegas itu. orang-orang yang kafir, Iya. hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang akan kamu perselisihkan." Kan jelas kan? Nah ini sekarang kenapa mereka jungkir balikkan itu ajaran? Kita tuh di atas. Jadi ulamanya sudah mengapa? Udah membodoh-bodohi. Jelas itu ayat. Kita itu di atas. Bertobatlah orang itu supaya mereka belajar yang baik Al-Qur'annya. Jadi kami itu bukan orang kafir, kami di atas, kalian yang di bawah. Itu surat kalian yang mengatakan itu. Itu yang di live chat berpikir itu. Silakan ibu apa seperti jelasin ibu apa lagi Khadijah. Ya. Ya begitu ya Pak ya. Kadang-kadang mereka itu berlindung di bawah asbabun nuzul, berlindung di bawah tafsir gitu ya, berlindung di bawah terjemah gitu-gitu ya. Nah, ya saya sudah sering menyampaikan mereka ini begini. Ada beberapa golongan, 4 golongan mereka ini tidak bisa baca, nggak ngerti arti, nggak paham isinya. 2, bisa baca, nggak ngerti arti, nggak paham isinya. 3, bisa baca, ngerti arti, nggak paham isinya. Yang keempat, bisa baca, ngerti arti, paham isinya. Nah, kalau udah masuk yang ketiga atau yang keempat, nah, bersiap-siaplah. Ya, bersiap-siaplah. Nah, artinya begini. Di mereka itu, apapun yang kita lakukan, maksudnya apapun yang kita kasih tahu, mereka selubung itu tadi, gitu loh. Mereka nggak pernah bisa menyadari bahwasanya yang mereka baca, yang mereka imani itu sebenarnya jalannya tuh di sini, gitu loh. Jalannya tuh di mana? Di Yesus Kristus. Gak usah begitu. Kita baca juga Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 3. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya dialah yang awal dan yang akhir. Siapa? Di Alkitab jelas. Alfa dan Omega siapa? Kemudian yang zahir wal batin. Artinya apa? Zahir itu kelihatan. Kasat mata. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan yang batin itu ruh bentuknya. Siapa yang bisa terlihat dengan kasat mata? Coba. Siapa? Dan juga berupa ruh siapa? Yang alfa dan omega, awal dan akhir siapa? Merujuknya kemana? Yesus Kristus kan itu. Mereka merasa wujud Allah mereka nggak berwujud, nggak zohir. Tetapi Al-Quran itu mengatakan dari hal begitu saja harusnya mereka berpikir. Nah ini tadi belum waras, itu satu. Belum waras satu. Kedua, umat yang hanya mendengarkan orang membaca Al-Quran saja sudah berpahala. Saya tuh ngajar ngaji loh Pak.
Ya, bapak-bapak, saya ngajar ngaji orang Muslim. Jujur. Sekarang, Bu? Iya, sudah Oh, berapa? haleluya. Sudah 2 tahun saya ngajar ngaji orang Muslim. Tahu nggak? Ah, Saya ngajar mereka ngaji, saya menawarkan diri, saya bilang. Ibu-ibu, ini rata-rata ibu-ibu ya, karena mereka kan nggak mau ya, kalau beda nggak muhrim gitu kan nggak mau. Saya bilang, Bu, sekalian saya ajarkan bahasa Arab mau? Nggak mau. Tahu apa mereka bilang? Nggak penting kita artinya, yang penting cara bacanya tepat. Loh, bayangkan, subhanallah, masya Allah. Saya bilang, aduh ibu-ibu, begitu. Bayangkan, kita nggak perlu artinya, yang penting kita bisa bagus membacanya. Tuh, kita bisa bayangkan. Prihatin ya. Sangat prihatin ya Bu ya. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Saya kan buka kelas bahasa Arab juga. Kebetulan, puji Tuhan ya, walaupun saya di YouTube kayak begini, tapi kan banyak juga yang nggak tahu. Kemudian juga saya kalau di dunia nyata ya, kita kan hablum minan nas ya, artinya kita mengasihi sesama. Nah, itu saya banyak yang belajar ngaji dengan saya. Saya menganjurkan, bahkan menawarkan, ya, agar apa kita bisa mengerti arti satu persatu kata-kata di dalam Al-Quran. Gak mau, gak penting Bu, yang penting ngajinya bagus, makhrajnya tepat, tajwidnya bagus, pelafalannya namanya fasih. juga batu. Memang benar ya. Prihatin sekali, prihatin memang. Prihatin kan, memang begitu yang mau diapakan. Karena kan Fadilah. ajaran mereka tuh mendengarkan saja udah pahala. Gitu ya betul. Oh, Bu Fadilah, saya mau nanya Iya. Bu Fadilah. ya, Umat gimana, Islam di Indonesia ini Islam kafah atau apa Bu? Hmm? Kalau mau Umat jadi Islam Islam. kafah, di Indonesia Enggak. ini nggak ada yang kafah. Apa yang mau Nah, itu dikatakan kafah? makanya saya juga misalnya saya ini orang Islam. Kalau ada ustadz berceramah, saya tanya sama Pak Ustadz ceboknya masih pakai batu atau pakai air? Kalau Pak Ustadz bilang saya cebok pakai air, berarti Pak Ustadz sudah murtad, saya bilang gitu. Karena menurut ajaran kan cebok harus pakai batu. Begini ya. Itu baru Islam yang benar. Begini. Hadis itu atau sunnah itu kan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, terus perkataan Rasul yang dilihat para sahabat, ya kan? Nah, sebenarnya untuk menjadi bingung mereka ini, untuk menjadi Islam yang kafah, harusnya mengikuti hadis kah atau mengikuti Al-Quran? Kan begitu, benar nggak? Untuk menjadi Islam yang kafah tuh yang mana diikuti? Al-Quran atau hadis? Ya ini dia. Bingung sekali. Ya kan? Ragunya. Ini dia. Sangat bingung. Kalau kita ngikutin hadis, berapa banyak hadis ya Betul. yang kontradiktif dengan kemanusiaan. Betul. Membunuh. Makanya saya himbau sama teman-teman Islam, baik yang di chat maupun yang hanya menonton. Ya teman-teman, kalau Anda lagi pengajian, coba tanya sama Ustadz yang lagi khotbah. Pak Ustadz, sampean itu sudah ceboknya pakai air atau pakai batu? Jadi kalau Pak Ustadzmu masih bilang saya cebok pakai air, langsung lempar pakai batu. Karena itu Islamnya berarti Islam yang tidak benar tuh. Kalau Islam yang benar, dia cebok harus pakai batu. Nah, begini Pak. Ustadz ya, saya jelaskan sedikit ya. Ustadz di Indonesia itu kan mereka ada terbagi. Ada yang memakai mazhab berbeda. Di luar lah itu mau pakai mazhab manapun, mau pakai imam manapun, yang jelas, ya kan? Yang jelas sunnah Rasul itu, sunnah yang dilakukan Rasul kan dibilang sunnah Rasul itu kan harus dilakukan. Artinya ketika kita melakukan itu kita berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tetapi kita melipat gandakan pahala kita ketika kita melakukan. Kan itu maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah ustadz-ustadz itu juga melakukan apa yang diperintahkan Rasul? 1. Apakah dia mengacu kepada hadis atau Al-Quran? 2. Kemudian, kalau kita mau tanya nih, Islam kafah atau bukan?
Susah. Islam kafah itu apakah yang mengikuti hadis atau mengikuti Al-Quran? Kalau dia mau ngikutin Al-Quran tuh banyak sekali hal-hal yang tidak relevan dengan zaman sekarang gitu loh. Pun hadis demikian. Nah, misalnya belum aktif juga Excel ya. Nah, Oke lah, makasih dulu. Terima kasih. jadi banyak hal-hal yang membingungkan. Islam kafah itu seperti apa? Apakah cebok pakai batu itu Islam kafah? Setelah makan jari dijilat itu Islam kafah? Ada yang merasa seperti itu. Kenapa, Pak? Habis makan jari dijilat maksudnya gimana, Bu? Iya, dijilat jarinya. 5 jari kanan itu habis makan tuh sunnah Rasul dijilat karena Rasulullah begitu. Ada hadisnya, Pak Farel. Cuci dengan Nah, tangan, itu- dengan air lah. Maksudnya Nah, besok lagi dibahas itu. Nah, itu Besok dijilat, lagi Pak. dibahas itu. Dijilat. Jadi habis makan pakai tangan. Itu setelah selesai makan, itu 5 jari itu dijilat. Itu ada hadisnya itu. Saya dulu melakukan hal itu, tapi banyak juga sih orang-orang Indonesia yang melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Hal-hal jorok seperti itu. Kalau saya sekarang bilang bodoh dan jorok gitu. Kalau dulu Mendidikan. iya, kalau dulu saya bilang hal-hal begitu kan karena mengikuti sunnah Rasulnya ya saya merasa saya Islam kafah gitu. Jadi sulit mau bilang yang mana yang Islam kafah, ya kan? Sekarang aja kalau mereka ngikuti hadis, ngikuti sunnah Rasul, ngikuti hadis. Apakah hadis itu standarisasinya lebih tinggi daripada Al-Quran? Ayo. Ya itu dia yang membuat bingung. Nah, itu. Maka Oh, itu. Islam kafah ada yang kafah. Saya bilang, yang kafah itu apa? Benar. Kristen kafah ada. Yang Betul. mengikuti Alkitab. firman Tuhan. Selesai. Iya, betul. Selesai. Benar itu. Benar sekali. Gitu. Silakan Makanya. Pak yang lain. baik. Makanya